wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Risti Agustin, NIM 530202400066. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu tafsir klasik yang cukup dikenal di pesantren, yaitu tafsir Al-Qazin atau yang biasanya disebut dengan Lubab Al-Ta'wil fi Makna Al-Qazin, karyanya Alauddin Al-Qazin. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu metode penafsiran. Kalau kita bicara tentang tafsir klasik, salah satu tafsir yang sering disebut di lingkungan pesantren yaitu tafsir Al-Qazin. Nama lengkapnya yaitu Lubab Al-Ta'wil fi Ma'na Al-Tanzil, karya dari Alauddin Al-Qazin, seorang ulama abad ke-8. Secara metode, tafsir ini itu masuk dalam kategori tafsir Bi'al-Matsur, di mana tafsir ini itu biasa disebut dengan tafsir yang berbasis riwayat. Jadi, artinya tafsir Al-Qazin itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi, serta pendapat para tabi'in. Menariknya, tafsir Al-Qazin itu sangat banyak mengutip tafsir Al-Bagawi. Bahkan ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa tafsir Al-Qazin itu versi ringkasnya atau versi diperluasnya dari tafsir Al-Bagawi. Meski fokus pada riwayat, tafsir Al-Qazin itu sesekali juga menggunakan penalaran, misalnya dalam menjelaskan makna ayat, konteks ayat, dan tapi tetap ya penalarannya itu tidak liar, masih sangat terkait dengan pandangan ulama salaf. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang sistematika penafsiran. Tafsir Al-Qazin ditulis mengikuti urutan mushaf, dan itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi sangat rapi dan sangat mudah diikuti. Biasanya di awal surat itu tafsir Al-Qazin menyebutkan nama surat, jumlah surat, dan apakah surat itu Makkiyah atau Madaniyah. Setelah itu, ayat itu ditafsirkan secara berurutan, kadang per ayat, kadang beberapa ayat sekaligus. Penjelasannya itu tidak terlalu panjang, tetapi langsung ke inti. Kalau ayatnya berkaitan dengan hukum, kisah Nabi, atau peristiwa penting, baru penjelasannya itu tidak diperluas, tetapi secara umum itu tidak bertele-tele juga. Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu karakteristik tafsir Al-Qazin. Nah, bagian ini itu sangat khas ya, karena tafsir Al-Qazin itu memiliki karakter. Yang pertama itu banyaknya kisah-kisah naratif, terutama menceritakan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu. Ini itu membuat tafsir Al-Qazin itu menjadi lebih hidup dan lebih enak dibaca. Tapi di sisi lain itu, kisah-kisah ini juga seringkali berasal dari Israiliyat, yang dimana bersumber dari Yahudi dan Nasrani. Al-Qazin biasanya itu menyampaikan kisah-kisahnya itu apa adanya, tanpa adanya kritik terhadap kebenaran sanadnya. Karakter lainnya adalah bahasanya sederhana, yang dimana Al-Qazin itu tidak mengikuti perdebatan antara filsafat, kalam, ataupun isu teologis yang rumit. Fokusnya adalah menjelaskan makna ayat secara logis. Karena itu, tafsir Al-Qazin itu sering menjadi bacaan pengantar sebelum masuk ke dalam tafsir yang lebih berat. Baiklah, untuk bagian yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Qazin. Kita bahas yang kelebihannya dulu. Kelebihan tafsir Al-Qazin yaitu yang pertama, tafsir Al-Qazin itu ringkas dan isi, cocok buat yang ingin memahami Al-Quran berdasarkan tafsir klasik tapi tidak mau membaca tafsir yang lebih tebal. Dan yang kedua yaitu tafsir ini kayak dapat pendapat ulama salaf. Jadi pembaca bisa tahu bagaimana generasi awal Islam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, kelebihan yang ketiga itu dari sisi gaya bahasa. Tafsir ini mudah dipahami, tetapi untuk pembaca pemula, itulah sebabnya tafsir Al-Qazin itu
cukup populer di pesantren ataupun di kajian tradisional. Dan yang terakhir yaitu kekurangan dari tafsir Al-Qazin. Tapi tentu saja ya, tafsir itu tidak ada yang sempurna. Kekurangan dari tafsir eh, Al-Qazin itu adalah kurangnya seleksi terhadap riwayat Israiliyatnya. Banyak kisah yang ditampilkan tanpa pengetahuan penjelasan apakah riwayat ini jelas, kuat, ataupun lemah, dan atau cuma sekedar cerita saja. Selain itu juga Al-Qazin itu jarang mengkritik sanad hadis secara detail. Jadi pembaca modern itu perlu hati-hati dan sebaiknya membandingkan dengan tafsir-tafsir yang lainnya. Kekurangan lainnya dari tafsir ini itu belum mengaitkan ayat dengan kondisi sosial modern. Tapi ini wajar ya karena tafsir ini lahir dan konteks keilmuannya itu klasik. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa tafsir Al-Qazin itu adalah tafsir klasik yang berbasis riwayat, sistematis, bahasanya sederhana, dan sangat cocok sebagai bacaan pengantar tafsir. Meski memiliki keterbatasan, terutama soal Israiliyat, tafsir ini tetap punya nilai penting dalam khazanah Islam dan masih relevan untuk dikaji asal bisa dibaca dengan kritis. Baik, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.